Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan mekanik pemula walaupun mekanik handal ya. Di sini saya ingin menyarankan bahwasanya tidak perlu alat canggih yang mahal, yang penting kita kerja itu terbantu ya. Ya, di sini saya memperkenalkan, bukan memperkenalkan lagi, tapi menginfokan ya. Jadi gini, untuk Zodiac ini, scanner motor ini garansi di saya 1 tahun ya. Tapi kalau ada kesalahan dari pengguna, mohon maaf, itu bukan garansi lagi. Kemarin ada yang minta garansi ke sini, ternyata buat cek relay kaki 4 dan 5 itu nggak bisa. Ternyata salah penanganan, salah penggunaan ya, entah gimana. Dan ada retak di kacanya juga, mungkin pernah jatuh ya. Oke, ntar tak videokan ya. Untuk kawan-kawan, misal sampean bengkel yang memadai untuk servis sistem injeksi ya, saya menyarankan untuk Zodiac M200 saja ya, karena fungsinya lengkap, soket DLC-nya juga lengkap, dapat satu paket kayak gini. Sampean beli di saya, ntar tak kasih tas juga kayak gini ya, tas pembungkus. Kalau untuk pengaman 150.000 ya. Untuk pengamannya seperti ini 125.000. Kemudian dapat lagi bonus lagi dari saya itu soket buat Yamaha WLD Vision New Mio J kayak gini ya, biar nggak banyak-banyak kabel capit aki kayak gini sementar ya. Ini terlalu banyak, ntar kalau ada konslet-konslet kita kayak yang rugi ya. Oke, yang penting saya kasih kayak ini capit aki dan soket DLC juga, tinggal pasang klip. Penak penggunaannya, gampang. Oke, ready terus. Ini masih banyak. Untuk kawan-kawan yang milih scanner canggih, janganlah milih scanner canggih yang harganya puluhan jutaan apa namanya, di atas puluhan juta. Saya pernah pakai yang harganya 17 juta, lebih enak pakai yang ini mas, harganya 3 juta ini ya. Soket DLC full lengkap untuk semua jenis motor mulai Yamaha, Suzuki. Jadi 35 jenis aplikasi atau 35 jenis merek motor seperti Honda, misalkan ya di Indonesia Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Vespa, ini kan udah 5. Lah, itu 35 jenis ya. Terdiri dari apa saja, ntar kita cekkan di aplikasinya di layar digitalnya ya. Untuk scanner ini dengan tampilan yang menarik atau luar biasa untuk membantu kita membantu kita saat pengoperasian atau servis diagnosa ya. Diagnosa, analisa, mulai pengecekan data, pengecekan kerusakan, setting CO, kemudian reset, menghapus sejarah kerusakan, reset ECU juga ya. Oke. Jadi soketnya dapat banyak, satu plastik lebih lengkap ya. Loh, soketnya kok ini mas ya. Buahnya ini hampir sama dengan ini kardusnya ya. Oke, yang penting untuk sampean misal memilih scanner, pilihlah scanner yang canggih, tapi hanya untuk hanya untuk membantu saja menganalisa data dan kerusakan. Selebihnya itu ada pada mekaniknya sendiri. Karena apa? Secanggih apapun alat sampean, kalau mekaniknya nggak punya pengalaman, yo tetap nggak bisa membuat motor itu jadi normal ya. Percaya sama saya. Kadang kita sering ditipu oleh motor injeksi, kerusakannya itu misal di injektor, sejarah kerusakannya di injektor atau di CKP, sejarahnya saja. Tapi sebenarnya motor itu cuma sejarahnya saja, kadang kita ditipu di situ. Padahal kerusakannya itu ada di cok busi yang berkarat, kena lumpur, motornya merebet-rebet. Nah, kita fokus di sejarah kerusakannya, yaitu 12 kedipan injektor dan 52 sensor CKP contohnya gitu. Padahal kerusakannya itu bukan di situ. Alangkah baiknya motor datang, samen hapus dulu, ya. Samen hapus dulu sejarah kerusakannya. Kemudian samen coba hidupkan motor. Jika tidak muncul lagi kerusakan, berarti kerusakannya bukan lagi di sensor, tapi harus analisa dengan pemahaman sampean sendiri dan pengalaman sampean sendiri. Saya yakin sampean juga mengerti di situ, sering ditipu ya. Tapi kalau sampean mempunyai dasar-dasar ilmu tentang di sistem injeksi,
ciri-ciri kerusakannya ini insya Allah sangat gampang seperti saya ya, langsung jojok, langsung ketemu, nggak pakai ninggal-ninggal motor berhari-hari. Cukup paling lama saya ngerjain motor itu yang ada kerusakan setengah jam sampai 1 jam itu sudah ketemu, clear dan sembuh lagi gitu ya. Jadi kita walaupun adanya dengan scanner canggih, kita memang wajib untuk memiliki karena kita diwajibkan untuk mengikuti zaman ya. Zaman, kalau kita meninggalkan zaman atau gimana ya, tidak mengikuti zaman ya kita dibuat goblok ntar ya. Jadi pelanggan itu melihat kita itu kalau nggak ada alat canggih ya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang servis pelanggan itu melihat kita pakai alat scanner canggih versi digital, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk mencari pelanggan yang lebih banyak lagi. Tapi pengerjaan bukan lagi untuk scanner canggih hasil akhirnya, tapi scanner manual, percaya sama saya. Untuk pengecekan sinyal massa apakah bisa dengan scanner canggih? Nggak bisa. Untuk pengecekan 12 volt input sensor apakah bisa dengan alat canggih? Nggak bisa. Yang bisa dengan alat manual seperti ini mas, sudah saya buatkan ya. Harganya 400.000 atau 425.000. Kok mahal 425.000? Gini mas ya, saya produksi ini bukan hanya satu motor, tapi untuk semua jenis motor. Nah, gini mas ya, kalau ada bilang yang mahal, ini bilangnya mahal. Nah, fungsinya ini 100 in 1 mas. 100 in 1, jadi untuk pengecekan semua sensor di motor, kerusakan di motor dengan akurat. Saya kalau ada kerusakan di motor pasti saya pakai ini. Mulai dari pengecekan pengisian, input sensor-sensor, sinyal massa, indikator-indikator mil atau apapun, saya pakai yang namanya scanner manual ini. Ini lengkap dengan buku panduan, soket-soket banyak buat pengecekan CKP, insya Allah terbantu. Karena adanya scanner ini, saya dulu pernah gonta-ganti scanner canggih yang akhirnya itu dikembalikan ke kita. Walaupun kita memakai, ya kemarin saya kan beli yang harga 17 juta. Itu saya nggak bisa makainya tambahan ya. Buat setting Odo aja saya gagal 4 kali. Ya jadi saya jual lagi. Buat remap saya nggak bisa pakai alat itu karena harus PCB-nya di ECU itu harus dibuka, harus di solder gitu ya. Saya nggak berani kayak gitu, takutnya ECU-nya orangnya itu zong atau mati ya, terbakar ya. Jadi saya milih yang simple-simple saja, yang enak dipakai gitu contohnya. Oke. Jadi dengan scanner manual dan scanner canggih memang kita butuhkan. Apalagi dengan alat cek tekanan full pump, tabung infus memang kita butuhkan ya mas ya. Untuk memajukan bengkel kita, kalau kita nggak mau maju ya jangan beli alat-alat kayak gini. Tapi kalau samen mau maju, mau sukses, insya Allah pelanggan samen rame, samen harus mengikuti zaman. Seperti halnya saya ini. Saya memang bukan lagi mas, gini ya. Saya gimana yo? Kalau untuk kawan-kawan saya ingin menginfokan saja daripada samen kena oknum-oknum yang jualannya mahal-mahal itu loh mas ya. Salah soket DLC-nya nggak lengkap, fungsinya kurang baik, dan juga tidak ada bimbingan. Kalau di saya insya Allah sampean walaupun beli di saya, insya Allah saya kasih kayak seperti ini mas. Ini kan kalau bawaannya dari Zedia kan nggak dapat ini, nggak dapat. Ini soket kayak gini nggak dapat. Dan ini tas ini nggak dapat. Kalau di saya samen saya kasih gratis ini. Samen beli di manapun, semua Zodiac M200 soket full lengkap ini harganya 3 juta ya. Kalau di saya masih saya tambahin kayak ini mas ya. Oke, lanjut. Sekarang saya ingin mengoperasikan ke Yamaha NMAX mumpung ada NMAX ya. Lanjut kita ke motornya dulu, proyeknya dulu. Cara pemakaiannya M200 ke Yamaha NMAX. Oke. Oke, jadi di sini seperti yang saya katakan di awal, untuk ini akan kita suplikan Zodiac untuk diagnosa analisa ke motor NMAX ya. Oke, untuk di motor NMAX ini ada kabelnya 3 pin mas ya. Ini harus dipakai semua. Kalau dipakai salah satu, Zodiac ini tidak akan nyala kayak gini ya. Harus dipakai semua.
Untuk kawan-kawan yang sudah membeli JDIAK ke saya ataupun apapun ke saya, kalau bisa itu ikuti YouTube saya agar sampean itu dapat pengalaman di sini ya. Biar nggak tanya selalu lewat WA, karena saya itu banyak pekerjaan ya kalau di WA ya. Nggak langsung respon ya. Oke. Kita videokan langsung caranya bagaimana. Sing nggak ulap, cari yang nggak ulap ya. Oke. Fokus. Nah, kayak gini ya. Oke, ini kemarin punya orang ya, ditukarkan ke saya. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal. Nah, ininya kan pecah ini. Loh, ini kan retak Mas ya, ini loh. Nah, ini kan retak ini. Nah, saya nggak tahu ya, karena orangnya make ini buat cek relay kaki 4 dan 5 itu nggak bisa. Itu karena apa? Salah penyambungan kabel. Entah gimana saya nggak tahu. Kalau yang lain semua normal. Tapi setelah saya cek tadi, saya ambil kok di sini ada retak kayak gini. Mohon maaf ya Mas. Untuk JDIAK semuanya itu garansi 1 tahun ya. Dan di sini ada namanya kayak gini, ditempleki kayak gini ya. Untuk semua itu memang ada garansi. Tapi kalau kesalahan dari JDIAK itu tersendiri ya. JDIAK itu tersendiri. Tapi kalau kesalahan di pengguna, mohon maaf, bukan garansi lagi itu. Yang rugi bukan pabriknya, tapi saya yang penjualnya yang rugi kalau misal komplainnya ke saya ya. Padahal salah penanganan. Aslinya pengguna itu tidak akan, kalau pengguna yang ngerti, yang bisa memahami, itu tidak akan pernah salah dalam menggunakan ini, karena sudah ada buku panduannya. Berarti kalau ada kesalahan, berarti buku panduannya itu tidak dibaca, tidak diperagakan, tidak dipraktekkan gitu. Itu namanya ngawur ya. Oke. Di sini saya akan masuk ke diagnosa ya, yang jenis motor Yamaha kan ini. Oke. Kita tekan oke ya. Kita pilih jenis motor Yamaha. Di atas ini, nah ini Yamaha, tekan oke. Kemudian auto seat, engine, tekan terus. Kita disuruh ikuti langkah berikut ini, matikan kunci kontak, berarti kita matikan. Kemudian kita tekan oke lagi. Kita disuruh nyalakan kunci kontak, tapi jangan nyalakan mesin. Kita nyalakan kunci kontak. Oke. Untuk mode standar, ini motor bisa dihidupkan ketika kita analisa. Untuk mode diagnosa ini, kita tidak bisa menghidupkan motor. Kalau penyetelan CO kita bisa menghidupkan motor. Oke. Jadi kita masuk mode analisa dulu. Matikan kunci kontak, off-kan, tekan OK di scanner, kemudian on-kan lagi kunci kontaknya. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa membaca data dan analisanya ya. Di sini motor kita hidupkan juga bisa. Kita hidupkan motornya dulu. Oke. Motor sudah saya hidupkan ya. Putaran mesin minim 1500, 1600, 1700 ya. Temperatur mesin sesuai motor yang habis dipakai ya. Oke. Sesuai panasnya mesin iku mako. Diagnosa kerusakan berarti kosong, tidak ada kerusakan. Temperatur udara masuk sesuai. Barometer ini nggak penting, KPA ini ya. Kecepatan, nah, tegangan baterai sesuai, walaupun di sini sudah memakai pengaman, aman ya. Oke. Kemudian tegangan bukaan gas. Normalnya standarnya ada di 0,62. Kalau di motor Honda ini ada di 0,488 ya. Kalau di Yamaha 0,6 sekian-sekian. Oke. Arah kiri kanan ya. Arah kanan. Nah, untuk tegangan sensor 02 sensor berjalan, AFR juga berjalan. Tekanan udara masuk. Oke, masuk berjalan. Sudut bukaan gas yaitu throttle koinnya ya. Koinnya sing di throttle body lo ya. Sudut bukaan gas ini pastikan ada di 0 derajat. Kemudian jumlah kode kerusakan kosong. Nah, ada lagi durasi semprotan BBM. Di sini ada di angka 2 ms atau 2, sekian-sekian ms. Coba kita gas-gas. Oke. Di sini ada di angka 2, sekian. Anggap aja 2, sekian-sekian ms ya. Sama dengan di Honda. Ini nggak boleh ada di angka saat stasioner, nggak boleh ada di angka 3, sekian-sekian sampai 6, sekian-sekian. Itu namanya boros. Sampean wajib baca kayak gini. Ini caranya analisa ya. Biar sampean pinter. Sampean kalau bisa itu
setiap saya upload sampean cek itu ada video apa gitu ya, biar nggak ketinggalan. Daripada sampean nanya WA belum saya balas, sampean bilang saya sombong, sampean bilang saya gimana. Saya sudah beli alatnya tapi nggak ada bimbingan loh. Kalau saya membimbing satu-satu Mas, soalnya yang beli di saya itu bukan hanya satu orang, tapi udah ratusan orang yang beli di saya ya. Kalau saya balas satu-satu di WA, kapan saya kerjanya, kapan saya nyantainya, dan kapan saya istirahatnya gitu Mas ya. Mohon dimaklumi kalau ada kendala, sampean sering-sering minta request untuk ditaruh di YouTube gitu saja ya. Oke. Bukannya saya sombong Mas, saya orang baik ya. Tapi kalau sampean minta bimbingan lewat WA satu persatu orang, saya ya kapan istirahatnya, kapan ngomong anaknya gitu Mas ya. Soalnya pekerjaan saya juga banyak ya. Pas enak-enak servis motor kemudian saya di WA dihubungi, yo otomatis nggak saya angkat Mas, saya karena saya kan lagi fokus garap satu motor. Kalau tidak fokus saya ngangkat WA sampean lah, kerja lagi saya tadi ngerjakan apa gitu, jadi nggak fokus ya, mohon maaf ya Mas ya. Oke, waktu pengapian, oke, kontrol putaran langsam 25%, kita geser ke arah kanan lagi. Di sini ada keseimbangan campuran dua. Nah, ini untuk analisa saat motor dihidupkan masuk mode standar. Kita matikan dari kalau adanya yang nanya Mas, di sini kok nggak ada namanya itu standar samping ya, nggak ada namanya standar samping seperti di Honda. Oke, kita matikan, kita beritahu. Oke, kita kembali. Kemudian kalau kita tahu mode standar samping aktif atau tidak, kita masuk di mode diagnosa analisa ya. Kita tekan OK, matikan kunci kontak, kita tekan OK, nyalakan kunci kontak, tunggu sebentar ya. Jadi saya ingin itu sampean itu mengerti dan memahami situasi yang saya kerjakan ya. Saya tiap hari di bengkel, kalau siang itu sangat rumit, sangat sibuk ya, banyak kerjaan. Pas servis motor, kadang aja servis motor saya tinggal ya, untuk balas teman-teman kawan-kawan itu ya. Jadi mohon maaf jika nggak langsung saya respon ya, karena saya juga manusia, cuma punya dua tangan ya, nggak bisa banyak. Kalau malam saya di rumah, kalau nggak saya angkat berarti saya itu ngomong anak ya, anak cewek masih umur 2 tahun ya. Dia kalau saya HP-an itu HP saya itu direbut, diambil gitu ya. Oke. Untuk masuk diagnosa pembelajaran buat kawan-kawan, diagnosa analisa. Jadi ketika kita masuk di sini, motor tidak bisa dihidupkan atau mesin tidak bisa dinyalakan ya. Oke, kita biarkan mesin mati, kita diagnosa analisanya. Sensor D01, sensor TPS atau bukaan gas, ini adalah derajatnya ya, 16. Di sini ada batas-batasnya, nggak boleh di bawah 14, nggak boleh di atas 20, jadi harus di tengah-tengah, 16, 17, 18 nggak apa-apa ya. Oke, full open ada di 97 sampai 107. Jika sampean buka ya, coba tak buka yang apa sih rek? Kok kayak jika gas sampean buka full penuh, ini ada di angka berapa ini? 97 ya. Oke. 97. Oke. Kemudian geser ke kanan, fokus. Fokus. Temperatur udara masuk KPA. Enggak usah dipikir, temperatur udara masuk. Enggak usah dipikir. Temperatur cairan pendingin. Oke. Sensor kecepatan roda, sambil putar rodae pasti akan bergantian ya angkanya ya. Oke. Tegangan baterai. Kemudian switch standar samping. Nah, ini ada di sini Mas ya. Untuk switch standar samping ada di mode diagnosa. Standar saya turunkan dulu. Nah, kayak gini ya. Jika standar samping terbaca on, maka motor tidak bisa dihidupkan, mesin tidak bisa dinyalakan, harus off kayak gini ya. Oke, kemudian kita geser kanan. Koil pengapian. Nah, jika di sini sampai tekan OK 1 kali, maka peletikan api muncul dari koil ya, 5 kali. Memeletik 5 kali Mas ya. Lek ngecek pengapian sampean, geser kanan lagi. Di sini ada injektor. Jika sampai tekan OK di sini ya, enter, maka aktif on off 5 kali, terdengar suara 5 kali klik ya. Oke. Kemudian lanjut
sebelah kanan. VVA ya, variabel valve. Jika sampai tekan 5 kali maka akan terdengar klik 5 kali juga. Geser kanan. Relay lampu utama jika sampai tekan 5 kali, jika sampai tekan oke di sini, maka akan on off ya. On off 5 kali, aktif 5 kali dalam 5 proses on off. Jadi lampunya itu nyala mati itu ya. Oke. Wis tak kasih tahu kayak gitu aja biar durasi video ini gak panjang. Kontrol putaran langsam tidak usah ditekan enter. Ini ada di angka 0 standarnya. Estrom tampilan kode kerusakan. Nah, di sini misal ada tampilan sejarah kerusakan, itu sampean hapus. Hapusnya di mana? Geser ke arah kanan. Tampilan sejarah kerusakan di sini. Kemudian kita tekan enter ya. Tidak ada masalah, tekan enter untuk mengeceknya. Tapi ini tidak ada masalah ya. Nah, penghapusan di sini. Menghapus sejarah kerusakan. Jika di sini tadi misal di sini tampilan kode kerusakannya ada berapa, kemudian sampean baca di sini apa saja, misal 12, 15 gitu ya, 46 gitu ya. Kemudian menghapusnya di sini, penghapusan sejarah ya. Oke. Penghapusannya di sini kalau sampean dapat motor mogok, kemudian sampean hapus saja, kemudian sampean paksa hidup motornya tidak bisa hidup, sampean cek lagi di sejarah kerusakannya. Misal muncul lagi berarti kerusakannya sebenarnya itu. Kalau tidak muncul lagi kerusakannya bukan itu lagi gitu Mas ya. Mohon dimengerti ya. Saya kalau ngomong kayak gini ya. Menghapus nilai koreksi ESC 1 tidak usah ya. Karena motornya sudah normal ini. Oke. Kemudian setting penyetelan CO BBM, apakah bisa alat ini? Kita tekan enter ya. Matikan kunci kontak, kita matikan. Tekan OK Mas ya. Tekan OK, kita disuruh nyalakan kunci kontak, kita nyalakan. Kalau sampean pengguna, kalau sampean mekanik, insya Allah sampean akan cepat bisa memakainya. Karena apa? Karena mekanik itu mempunyai inisiatif kreatif ataupun mempunyai bakat ya. Bakat tersendiri. Jadi setiap analisa itu pasti saya yakin bisa. Cukup 1 kali pakai. Kalau di jenis Yamaha enak, ada toleransinya. Kalau di jenis Honda kita harus menghafal. Yo. Coba kita arahkan ke atas ini nambah, ke bawah ini ngurangi. Setting CO ya. Di sini ada angka 0, masih 0 Mas ya. Coba kita tekan arah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setting CO saya buat 10. Kemudian coba hidupkan motor ya. Oke. Saya hidupkan motor. Setting CO itu adalah untuk menambah boros BBM dikit ya. Menambah suplai debit BBM ya. Oke. Di sini setting CO-nya saya buat 10 tapi motornya ini standar. Jadi tadi di angka 0, jadi saya kurangi dengan menggeser ke arah bawah ya, panah. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini saya buat 0 lagi Mas ya, karena motornya standar. Untuk temperatur putaran mesin ini ada di angka 1500-1600 rpm ya. Oke, kita matikan dari standar samping. Oke ya. Kita kembali. Membaca kode kerusakan saya yakin nggak ada di sini. Menghapus kode kerusakan saya yakin nggak usah lagi karena motornya tidak ada kerusakan. Oke, cukup sampai di sini dulu buat kawan-kawan untuk pemakai Zodiac M200 Pro. Sampai nanya-nanya di WA kalau belum saya jawab ke NMAX. Gini Mas ya, kalau saya ada ada proyek pasti akan saya buatkan untuk Zodiac M200 ini sama Zodiac M100. Cara kerjanya ke motor itu sama, nggak ada beda. Cuma kalau M200 ada tambahan seperti alat cek relay, kemudian buat cek debit injektor dan print data di atas ini ya, Terus gitu saja. Cara kerjanya M200 sama M100 itu sama buat diagnosa. Soket DLC-nya lebih lengkapan yang M200. Saya akhiri buat kawan-kawan. Terima kasih sudah selalu nyimak video saya. Yang sudah beli scanner harap sampai nyimak video saya karena saya belum bisa balas WA, saya taruh di YouTube saja ya. Ntar kalau ada Yamaha NMAX yang Smart Key
itu apakah bisa connect apa enggak. Ntar akan saya videokan kalau sudah ada proyeknya. Tapi kalau belum ada proyek, sampean jangan menyuruh saya untuk memvideokan karena belum ada proyek. Saya cari kemana motornya gitu ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.